saya Widya Agustin Yudianto, Prodi Kewirausahaan, Fakultas Ekonomi. Di video kali ini saya akan membahas tentang tugas analisis kebijakan bisnis. Itu pertemuan pertama, penjelasan RPS dan kontrak perkuliahan dan analisis kebijakan bisnis. Mata kuliah analisis kebijakan bisnis sering dikaitkan dengan istilah strategi bisnis. Suatu kebijakan memang menyangkut pemikiran yang bersifat strategis yang membawa dampak secara menyeluruh bagi aktivitas organisasi. Di samping bersifat menyeluruh, interval waktu dari dampak tersebut juga bersifat jangka panjang. Beberapa istilah kemudian berkembang menjadi perencanaan jangka panjang dan perencanaan strategis. Bahkan dalam perkembangan selanjutnya, istilah manajemen strategis dipandang lebih bersifat komprehensif, sedangkan kebijakan bisnis dilihat sebagai salah satu bagian dari manajemen strategis. Mata kuliah ini membahas visi organisasi dengan fokus pada penentu arah strategis, sumber keunggulan bersaing perusahaan, dan proses manajemen strategis mencangkup aspek analisis perilaku dan aspek lingkungan bisnis. Kajian mata kuliah ini menyatukan seluruh keahlian fungsional, misalnya keuangan, pemasaran, sumber daya manusia secara integratif. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memahami kompleksitas masalah-masalah organisasi yang multifungsi serta merumuskan strategis dan kebijakan bisnis dalam menghadapi persaingan. Pertemuan yang kedua yaitu pertemuan aspek-aspek kebijakan. Kebijakan dapat dibedakan menjadi kebijakan publik dan kebijakan privat. Kebijakan publik adalah tindakan kolektif yang diwujudkan melalui kewenangan pemerintah yang legitimatif untuk mendorong, menghambat, melarang, atau mengatur tindakan privat, yaitu individu atau lembaga swasta. Kebijakan publik memiliki dua ciri pokok, yaitu kebijakan privat adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga swasta yang tidak bersifat memaksa kepada orang atau lembaga lain. Misalnya, keputusan suatu perusahaan swasta untuk menetapkan harga jual produk yang dihasilkannya merupakan contoh kebijakan privat. Perusahaan swasta adalah lembaga privat dan keputusannya tidak mengikat atau bersifat memaksa bagi perusahaan lain atau masyarakat luas. Kebijakan privat hanya berlaku internal bagi lembaga atau individu itu saja. Sebagai suatu profesi atau bidang ilmu, objek liputan analisis kebijakan ialah kebijakan publik. Kebijakan privat tidak termasuk dalam objek liputan analisis kebijakan. Dengan demikian, analisis kebijakan pertanian berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam membangun pertanian. Analisis penelitian dan ilmu kebijakan analisis, yaitu kebijakan ialah proses atau kegiatan mensintesa informasi termasuk hasil-hasil penelitian untuk menghasilkan rekomendasi opsi desain kebijakan. Ketiga yaitu strategis dan kebijakan. Hakikat dari strategis dan kebijakan bisnis akan bisa diraih melalui pemahaman secara mendalam tentang definisi yang dikemukakan oleh berbagai pakar. Strategi dan kebijakan bisnis merupakan keputusan yang dibuat pada level manajemen puncak. Keputusan yang bersifat menyeluruh ini akan mendasari berbagai keputusan yang bersifat strategis dan tentunya sangat memerlukan kecermatan dalam merumuskan atau menjabarkan. Dengan merumuskan strategis, berbagai perusahaan telah membuat formulasi tentang apa yang harus dilakukan dalam bisnis. Penjabarnya diperlukan agar strategis dan kebijakan tersebut lebih mudah untuk diaplikasikan. Dengan pengertian umum, istilah manajemen strategis dan kebijakan bisnis sering menjadi rancu. Para mahasiswa acap mengalami kesulitan untuk membedakan antara strategis korporat, yaitu strategis pada level puncak perusahaan, dan strategis fungsional di berbagai bidang pemasaran. Dan pertemuan 4 yaitu adalah menetapkan arah perusahaan. Visi dan misi adalah landasan penyelenggaraan program sebuah
instansi. Visi dan misi tentu tidak untuk dijadikan simbol atau kalimat berbingkai yang tampak makna. Banyak visi dan misi yang mandul karena tidak dapat dijabarkan ke dalam program kerja operasional. Mengerti atau tidak faham, tidak terbesit dalam benak memorinya, dan tentunya tidak menjadikannya sumber inspirasi dalam melaksanakan pekerjaannya. Kondisi ini mengkhawatirkan karena menunjukkan bahwa visi dan misi hanya merupakan simbol semesta. Georg Barna 1992 menyatakan bahwa visi adalah suatu gambaran mental yang jelas mengenai masa depan yang lebih baik yang dikaruniakan kepada orang tertentu karena pemahamannya yang akurat terhadap arti dan makna kehidupan, citra dan pesan diri, serta kepekaan terhadap situasi yang ada. Kelima, yaitu tentang lingkungan bisnis eksternal. Lingkungan merupakan segala sesuatu yang berada di luar organisasi. Selanjutnya, Miles mengatakan bahwa untuk memastikan lingkungan organisasi cukup mudah, ambil saja alam semesta, kurangi bagian yang mewakili organisasi, sisanya adalah lingkungan. Namun, lingkungan tidaklah sesederhana yang didefinisikan. Menurut Smith and Stubbart, dalam Brock and Wheatstone, definisi lingkungan memiliki masalah intelektual sehingga para peneliti mengkategorikannya dengan pendekatan yang berbeda. Dalam konteks manajemen, strategi lingkungan didefinisikan berdasarkan dekat dan jauhnya lingkungan dari organisasi atau langsung dan tidak langsungnya lingkungan mempengaruhi organisasi. Di pertemuan 6 membahas tentang lingkungan eksternal bisnis. Lingkungan bisnis merupakan lingkungan yang dihadapi organisasi dan harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan bisnis, yaitu perusahaan. Aktivitas keseharian organisasi mencangkup interaksi dengan lingkungan kerja. Hal ini termasuk hubungannya dengan pelanggan, supplier, serikat dagang, dan pemegang saham. Lingkungan bisnis berperan dalam mempengaruhi penetapan strategis organisasi. Lingkungan organisasi dapat dibedakan atas lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal terdiri dari struktur, budaya, dan sumber daya. Lingkungan eksternal perlu dianalisis untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang ada dalam perusahaan. Dan pertemuan 7 membahas tentang analisis situasi dan strategis perusahaan. Pengertian analisis situasi adalah merupakan tahap pengumpulan data yang ditempuh sebelum merancang dan merancang program. Analisis situasi bertujuan untuk mengumpulkan informasi mencangkup jenis dan bentuk kegiatan, pihak atau publik yang terlibat, tindakan yang strategis yang akan diambil, taktik, serta anggaran biaya yang diperlukan dalam melaksanakan program. Tujuan dan manfaat analisis situasi yaitu yang pertama, mengidentifikasikan kondisi internal dan eksternal yang terlibat sehingga input untuk merancang proses sehingga proses yang dirancang dapat berjalan optimal, efektif, dan efisien. Untuk menganalisis suatu kondisi di mana akan dibuat sebuah rencana untuk melakukan sesuatu, mengetahui keuntungan yang dimiliki perusahaan, dibuat sebuah rencana untuk melakukan sesuatu, mengetahui keuntungan yang dimiliki perusahaan, kompetitor, menganalisis prospek perusahaan untuk penjualan, keuntungan, dan pengembangan produk yang dihasilkan, menyiapkan perusahaan untuk siap dalam menghadapi permasalahan yang terjadi. Dan yang kedua, manfaat analisis situasi yaitu dapat mempermudah suatu perencanaan yang akan dibuat, antara lain dapat memberikan sebuah cara untuk membantu manajemen sebuah program untuk memilih sebuah posisi atau sebuah keputusan dalam lingkungannya berdasarkan fakta yang telah diketahui. Dan pengertian strategis yaitu strategis manajemen merupakan komponen penting dalam pengelolaan perusahaan karena melalui strategis manajemen inilah sebuah perusahaan merencanakan taktik yang akan dipilih untuk dilaksanakan dan diterapkan sehingga perusahaan dapat unggul dalam dunia bisnis.
Tujuan strategis perusahaan yaitu mengembangkan strategis pangsa pasar untuk portofolio produk atas dasar cash flow-nya sehingga dapat diketahui, yaitu yang pertama kekuatan dan kelemahan, yang kedua dapat diputuskan kelanjutan investasi untuk produk yang tidak menguntungkan, dan yang ketiga anggaran perusahaan dapat mengoptimalkan cash flow dan jangka panjang, dan yang keempat yaitu mengukur kinerja manajemen berdasarkan kinerja produk yang dipasarkan.